Ayo makan. Ya. Namaku Fatia. Perjalanan hidupku dimulai dari desa kecil di Pacitan. Aku hidup bersama kedua orang tuaku dan kakakku yang mengalami gangguan mental karena ditinggal meninggal suaminya 1 tahun yang lalu. Tolong izinkan Fatia kerja di Timur Tengah. Fatia ingin bantu kita semua, Pak. Seluruh pekerjaan kamu di rumah ini sudah saya tulis di sini. Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Sana cepat kerjain! Kamu jangan coba-coba berani keluar dari rumah ini atau kamu gak akan selamat. Ngapain sih kamu teriak-teriak? Kamu harus tidur di luar. Ini keterlaluan Tuan. Tuan Arbas ngintipin saya ganti baju. Arbas, Kamu pikir kamu secantik apa, ha? Sampai anak saya mau ngintipin kamu. Mas Giman, Mbak! Aku mati bersamamu, Mas! Mbak Fajri, jangan, Mbak! Mbak! Tolong jangan sakiti kakak saya! Tolong, Pak! Kamu mau kalau warga yang disakiti sama kakak kamu ya? Biar kaca! Iya, betul ya! Udah kamu sana! Gawat ini. Aku harus kasih tahu Bapak. Pak! Bapak! Pak! Ada apa? Mbak Fajri, Pak! Fajri kenapa? Itu Mbak Fajri, Pak! Gimana Fajri? Sana, Pak. Mas! Mau aku masih bersamamu, Mas! Mbak Eli, Mbak! Yes! Jangan mendekat kalian! Tolong, Mbak! Mbak Eli, Mbak! Jangan mendekat! Istighfar, istighfar. Lepasin dia. Dia itu nggak salah apa-apa. Aku mau ikut suamiku, Pak! Iya. Tapi lepasin dia. Terus gimana suami aku, Pak? Iya. Tapi lepasin dia. Mbak sadar, Mbak! Sadar. Jangan suamimu, Mbak! Suamiku di mana, Mbak? Dengerin Bapak. Mas Giman suami kamu itu sudah meninggal setahun yang lalu. Kamu harus ikhlas, nah. Ya? Gak mungkin, Pak! Gak mungkin! Pak, udah tahu anaknya sakit jiwa. Bawa ke rumah sakit jiwa, kek. Malah dibiarin. Ntar kalau kampung kita kena pagebluk, kena sial gimana? Astagfirullah. Tolong Pak, jaga ucapan kalian. Kalian tuh bisanya hanya mencela. Urusin aja urusan kalian masing-masing. Gak usah urusin kami. Bu, tapi itu kan membahayakan orang, Bu. Bener kan Ibu-ibu? Fatia, apa kamu nggak capek tiap hari kerjaannya nyari rumput buat makanan sapi? Ya, kadang-kadang capek juga sih, Mbak. Tapi ini kan sapi satu-satunya andalan keluarga saya. Kalau nggak dikasih makan, nanti keluarga saya mau makan apa? Memangnya kamu nggak kepengen cari kerja di tempat lain yang gajinya lebih besar? Ya kalau ada mau sih, Mbak. Tapi kan di desa kita ini paling kerja cuma jadi kuli kebun atau ternak sapi. Ya jangan di desa inilah, cari di tempat lain. Di mana, Mbak? Saya bisa bantu kamu cari kerja di Timur Tengah. Timur Tengah. Mbak nggak main-main kan? Saya serius. Kalau kamu mau kerja di Timur Tengah, kamu bisa dapat duit yang lebih besar. Dan kamu bisa membantu orang tua kamu untuk membayar perawatan kakak kamu yang di rumah sakit jiwa. Kamu tahu sendiri kan, di desa kita ini, kalau ada keluarga yang anaknya sakit jiwa, itu dianggap membawa kesialan. Semua orang berpikir seperti gagal panen, wabah, penyakit yang menyerang ternak,
dan bencana alam itu dikarenakan kesialan Fajri. Mereka menyebutnya Pak Gebluk. Gimana? Mau kan? Ini ngapain kamu sih? Hah? Enggak, Pak. Oh, kamu pasti ngomporin anakku ya untuk ikut pergi kerja ke luar negeri, ya kan? Enggak, Pak. Pak, mungkin Mbak Rini ada benarnya juga, Pak. Nggak bener apanya. Pokoknya Bapak bilang enggak. Bapak nggak ngizinin kamu pergi kerja ke luar negeri, apalagi ke Timur Tengah, Pak, ya? Tapi Pak, siapa tahu ini bisa jadi jalan untuk memperbaiki kehidupan keluarga kita, Pak. Pokoknya Bapak bilang tidak. Rini, dengar ya. Ini gara-gara kamu menghasut anakku hingga dia berani sama aku sekarang. Tapi, Pak, Pergi, Pak. Pergi! Pak, jangan, Pak. 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 Bapak. Pak. Pak. Tolong kasih Fatia kesempatan, Pak. Fatia ingin bantu cari uang, Pak. Pak Fajri butuh banyak biaya untuk pengobatan, Pak. Fatia mohon, Pak. Fatia, urusan pengobatan Fajri itu urusanku. Pak, Fatia mohon. Fatia mohon. Dari mana kita mau dapat uang, Pak? Dari hasil peternakan sapi aja nggak cukup buat makan kita semua. Kamu pikir Bapak nggak sanggup mencari biaya pengobatan untuk Fajri? Pak, istighfar, Pak. Kenapa sih kok kasar sama anak? Aku berbuat demikian itu demi dia, Bu. Pak, kalau Bapak memang sayang sama Fatia, tolong izinkan Fatia kerja di Timur Tengah. Fatia ingin bantu kita semua, Pak. Izinkan Fatia untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Fatia janji, Fatia akan baik-baik saja di sana. Ya, Pak. Sudahlah, Pak. Ikhlasin aja anak kita. Toh niatnya baik. Buat bantu mbaknya. Jaga diri kamu baik-baik ya, nak. Jangan lupa sholat. Karena dengan sholat itu kamu bersyukur sama Allah. Titip Bapak Fajri
Waalaikumsalam. Abi, Iya, Dul. ini Fatia, TKW yang akan bekerja di rumah kita. Ya. Kenalkan, ini kakakku Arbas dan ini adikku Aisyah. Pembantu dilarang bersentuhan dengan majikan. Nggak usah diambil hati, itu udah biasa. Sepertinya keluarga majikanku ini orangnya baik-baik semua. Alhamdulillah. Oh iya, nanti pekerjaan kamu di rumah sini seperti biasa, bersih-bersih rumah dan melayani semua anggota keluarga di sini ya. Abi, aku pamit dulu ya, mau ke kota. Biar bisa sampai di sana sebelum maghrib. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seluruh pekerjaan kamu di rumah ini sudah saya tulis di sini. Jadi, saya tidak perlu mengulanginya lagi ke kamu. Ya, Pak. Oke? Kamar kamu ada di sana dan bawa koper kamu ke dalam. Ya, permisi Tuan. Banyak sekali kerjaan aku. Dari habis subuh sudah harus bersih-bersih sampai tengah malam. Diam aja, sana cepet kerjain. Iya, Non. Permisi Tuan. Mewek banget sih jalannya. Astagfirullahaladzim. Kok berantakan banget sih? Ini kamar apa gudang sih? Astagfirullahaladzim. Gurun pasir itu lebih ganas daripada binatang buas. Jadi kamu jangan coba-coba berani keluar dari rumah ini atau kamu gak akan selamat. Ngapain kamu masih berdiri di situ? Saya juga belum makan dari pagi, Non. Oh, kamu mau makan? Nih, kamu makan. Tapi, Non, kok lauknya nggak ada? Apa? Kamu mau lauk? Hah? Masih bagus dikasih nasi. Coba sama keluarga yang lain. Pasti kamu nggak dikasih nasi sama sekali kan? Ngerti kamu? Apa? Hah? Enggak, Non. Mau makan atau enggak? Atau enggak sama sekali sih? Iya, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Sri dari Jogja. Aku Fatia dari Pacitan. Kamu betah kerja di sini? Alhamdulillah kalau gitu. Aku balik kerja dulu ya. Kok Mbak Sri ngomongnya begitu? Ada apa ya? Fatia. Ya, Tuan. Ini gaji kamu. Terima kasih banyak, Tuan. Alhamdulillah. Banyak kan? Oh iya, Tuan, maaf.
Apalagi? Nanti saya mau izin keluar sebentar, boleh Tuan? Mau ngapain sih? Saya mau kirim gaji saya ke orang tua saya yang ada di kampung, Tuan. Ya sana, boleh. Tapi jangan lama-lama. Iya ya, Tuan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, banyak sekali. Ya Allah, rezeki hamba hari ini. Kenapa batuk ini nggak sembuh-sembuh ya? Sudah lebih dari 2 minggu. Pak. Iya si bapak dipanggil-panggil nggak nyaut. Ada apa sih, Bu? Ibu lupa kasih tahu. Fatia itu udah ngirim uang buat kita. Alhamdulillah. Yuk kita ke rumah sakit. Ngapain, Bu, ke rumah sakit? Ih si bapak pakai nanya-nanya. Kan kita harus bayar biaya perawatannya si Fajri. Oh, iya. Bapak lupa. Kalau gitu Ibu siap-siap dulu deh. Nanti Bapak nyusul ya. Oh iya. Sebentar ya Pak. Ya Allah, ada apa sama aku ini? Mikir kalian semuanya, mikir. Aku mau ketemu Mas Kiman. Tolong Rini. Ada apa? Pak, ada pasien yang kabur, Pak. Coba kalian. Kalau segera bawa ya. Maaf Bu Dokter, menurut Bu Dokter kira-kira kapan ya saya bisa membawa anak saya pulang? Bu, ada pasien lari. Siapa? Kita harus cari Mas Kiman. Pak! Waduh, kemana dia? Kemana dia? Mana Pak? Kok anak saya nggak kelihatan? Waduh, mana Fajri, Pak? Ibu, kami harap Ibu yang sabar ya. Kami akan tetap mencari dia sampai ketemu. Sabar. Kalau anak saya nggak ketemu, siapa yang mau tanggung jawab, Pak? Udah Pak, jangan emosi kayak gitu. Ayo Pak, gimana? Baik, kita akan mencari dia. Iya. Kamu cari sebelah sana. Aku sebelah sini. Iya. Ayo cepetan cari Pak, cari. Cepetan, Pak. Ayo. Di mana kita nih Pak? Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Fatia, kamu apa kabar, Nak? Alhamdulillah, Fatia baik-baik saja, Pak. Bagaimana kabarnya Mbak Fajri, Pak? Mbak Fajri nggak apa-apa kok, Fatia. Dia baik-baik saja. Bapak kenapa, Pak? Bapak sakit? Enggak, Bapak nggak apa-apa. Bapak cuma keselak aja. Ini Bapak sedang makan nih waktu kamu telepon, Nak. Oh, minum dulu, Pak. Minum air putih, Pak. Iya, sudah. Terus keadaan Bapak sama Ibu gimana? Sehat-sehat saja kan ya, Pak ya? Alhamdulillah, Bapak sama Ibu kamu sehat-sehat aja kok. Alhamdulillah. Fatia, kamu jaga diri baik-baik di negeri orang ya, Nak? Iya, Pak. Fatia akan selalu menjaga diri Fatia, Pak. Ya udah ya, Pak ya. Salam sayang buat Ibu. Nanti Fatia telepon-telepon lagi ya, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok perasaan aku nggak enak ya? Ada apa ya? Kayaknya Bapak menyembunyikan sesuatu. Kok Bapak bohong sih sama Fatia? Bu, Bapak itu nggak mau bikin Fatia khawatir. Nanti dia kerjanya di sana jadi nggak beres, Bu. Ini minum Pak. Makasih, Bu. Bapak bener nih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa kok. Tadi tuh Bapak cuma keselak aja waktu pas Fatia telepon. Oh, alhamdulillah.
Ibu, kamu kenapa? Kok wajah kamu masih cemas gitu? Ibu masih mikirin Fajri, Pak. Kira-kira anak kita kemana ya? Cantik juga nih. Tapi kalau dilihat dari pakaiannya kayak orang dari rumah sakit jiwa ya. Neng. Ngapain kamu? Jatuh. Ih, pergi kamu. Ibu. Bapak. Tolong. Fatia, tolong aku, Fatia. Mbak Fajri. Mbak. 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 Mbak Fajri. Mau kemana? Hah? Lepasin saya. Lepasin. Kami tidak akan lepaskan kamu karena kamu udah jadi budak kami. Udah, tarik aja. Ayo. Lepaskan aku. Ayo. Kasihani kakakku. Mbak Fajri. Astagfirullahaladzim. Aku mimpi. Mbak Fajri. Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama Mbak Fajri. Aturan. Ngapain sih kamu teriak-teriak? Hah? Berisik tau? Maaf, Non. Ganggu orang aja. Maaf, saya tadi mimpi, Non. Maaf. Permisi, saya mau ambil wudhu dulu, Non. Enggak. Mulai sekarang kamu harus tidur di luar. Ya kamu rasain gimana rasanya diganggu kalau tidur. Jangan, Non. Tidur di luar. Non. Ya Allah, saya kan mau sholat malam. Mukena saya semua ada di dalam. Gimana saya mau sholat? Ya astagfirullahaladzim. Ngapain di sini? Sedang beberes kamar Non Aisyah. Ya udah kalau udah selesai keluar, ngapain lama-lama di sini? Sedikit lagi, Non. Udah. Udah sana. Cepet. Itu dibawa. Ya, udah cepet, kamu banget sih. Handphone mana ya? Jangan-jangan dia ngambil nih. Mana handphone gue? Hah? Kamu kemana handphone aku? Hah? Apa maksudnya, Non? Alah, udah deh, pakai pura-pura nggak tahu. Aku tahu pasti kamu ngambil handphone aku kan? Sumpah, Non. Saya nggak ngambil handphone atau barang apapun dari kamar Non. Alah, lupa lagi. Udah ngaku aja deh. Sumpah, Non. Demi Allah. Ada apaan sih ribut-ribut? Sumpah, Non. Demi Allah. Saya nggak ngambil handphone atau apapun.
Saya nggak terima ditampar begini. Ini nih kan nih, pembantu nggak tahu diri ini nih yang berani nyolong handphone aku. Apa? Handphone aku dicolong. Berani-beraninya kamu yang maling HP? Enggak, Tuan. Kalau nggak percaya, Tuan boleh geledah saja sama kamar saya. Ya udah kalau gitu kita ke kamar dia. Ayo. Ayo. Di mana kamu sembunyiin, ha? Sembunyiin apa sih, Tuan? Pakai nanya lagi. Kalian boleh cari tapi jangan berantakin kamar saya dong. Diam. Kamu itu pembantu, tugas kamu memang bersih-bersih. Gimana sih? Jangan-jangan ditakut nih kan nih? Bukan gitu, Non. Saya kan capek ngeberesinnya. Cek lagi, Kak. Gak ada. Tunggu. Atau jangan-jangan disembunyiin di bajunya dia nih. Buka. Jangan kurang ajar ya kamu. Telanjangin aja dia. Iya, Kak. Sini kamu. Jangan, Non. Sini. Jangan. Arbas, ada apa sih? Itu Bi, si pembantu berani-beraninya maling HP-nya Aisyah. Hah? Berani banget tuh pembantu maling di rumah kita. Abi! Aduh, sakit! Itu suara di kamu tuh. Aisyah! Kamu ngapain Aisyah? Kamu nggak apa-apa? Hah? Bangun! Bangun! Udah cukup. Arbas, cukup. Udah, keluar. Biar kita kunci dari luar. Ayo, cepat keluar. Arbas mengukulku hingga aku pingsan. Padahal aku tidak bersalah. Aku tidak mencuri. Tapi mereka tidak percaya kepadaku. Dan mereka malah seenaknya menyiksaku. Bagi mereka, aku hanyalah budak yang bisa mereka perlakukan dengan seenak mereka. Tolong buka pintunya. Tuan. Non. Buka pintunya. Udah Mi, biarin aja. Biar dia tahu rasa dan tahu diri. Ya, bener. Handphone aku nih. Makan tuh. Handphone Aisyah udah ketemu. Handphone Aisyah sudah ketemu, Tuan. Udah. Makan tuh. Udah makan. Handphone Non Aisyah udah ketemu. Tapi kok dia nggak minta maaf sama saya ya? Apa lihat-lihat? Handphonenya udah ketemu, Non. Udah. Emang kenapa? Oh, atau jangan-jangan kamu mau suruh aku minta maaf ya sama kamu ya? Hah? Sadar diri ya, Mbak. Mbak itu cuma pembantu di sini. Alah bengong. Kerja. Dibayar tuh buat kerja, bukan buat bengong. Iya, Tuan. Maaf Pak, anak saya Fajri ada di mana ya? Ada di dalam, Pak. Pokoknya Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Anaknya aman di panti sosial ini. Pak, tolong panggilkan Fajri di dalam dan bawa ke sini. Baik Pak, tunggu sebentar Pak ya Bu.
Fajri. Bu, mereka jahat, Bu. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Mari Pak, kami mohon pamit. Mari Bu. Ayo, mari. Ayo kita naik mobil ya. Nah kan ini barusan aja desa kita ini tenang. Bener kan Pak? Bener tuh Pak. Udah bener-bener dia masih jiwa. Dia kan khawatir warga sini aja. Berarti pengebluk itu akan ada di desa kita lagi. Bisa jadi. Ah, betul. Desa kita bakal mesti sial. Bener tuh Pak. Gimana kalau kita demo aja Pak? Supaya wanita gila itu nggak dibawa balik lagi ke sini. Bener kan Pak? Jiwa, ya kan? Bener, Pak. Itu setuju. Betul, betul. Ada apa ini, Pak? Sepertinya warga menolak kita membawa pulang Fajri, Bu. Itu mereka datang tuh. Ada apa ya, Pak? Pak, ngapain lagi dibawa ke sini? Udah bener-bener dia tuh masih jiwa. Iya, bener Pak. Pokoknya kami tuh nggak suka kalau dia di sini. Desa kami bakal kena pengembluk lagi. Kami ini nggak terima kalau dia di sini. Ngapain bawa ke sini lagi? Bawa pergi Pak. Bu, bawa pergi Bu. Udah cepetan Pak. Bawa pergi Pak. Cepat. Udah cepetan bawa pergi. Udah. Nggak bisa Pak Kades. Pokoknya si Fajri ini harus keluar dari kampung ini. Benar Pak. Betul tuh Pak Kades. Waktu itu aja Pak, saya hampir mati Pak di tangannya. Nggak bisa Pak Kades. Fajri harus tetap bersama kami. Dia mau tinggal di mana lagi? Kemarin saja dia sudah kabur dari rumah sakit jiwa Pak Kades. Pak, kalau kayak begitu mending pasung aja anak Bapak. Tenang, tenang, tenang. Saya minta semuanya tenang. Nanti kita cari jalan terbaik. Udah nggak ada jalan tenang lagi Pak Kades. Selain pasung perempuan gila ini. Pasung Pak. Betul nggak? Betul Pak. Gimana, Pak? Baik, Pak Kades. Kalau emang semua ini keinginan bapak-bapak sekalian, saya akan pasung anak saya. Gitu dong. Bapak dan Ibu tidak menceritakan apapun kepadaku tentang Bapak Fajri yang kabur dari rumah sakit jiwa. Karena mereka tidak mau membuatku khawatir. Tapi, aku juga menyembunyikan banyak hal kepada mereka. Terutama perlakuan keluarga Pak Amar sejak HP hilang saat itu. Apa sih? Jangan kurang ajar ya. Ya buka aja. So banget lo. Tuan, Tuan. Ini keterlaluan Tuan. Tuan Arbas ngintipin saya ganti baju. Arbas. Keterlaluan Tuan Arbas. Arbas ya? Iya. Arbas ya? Iya Tuan. Tuan, kenapa Tuan? Ya ikut saya. Tuan. Jangan Tuan. Dasar pembantu nggak tahu diri. Emangnya kamu pikir kamu secantik apa, ha? Sampai anak saya mau ngintipin kamu. Terlalu kamu. Emang enak, biar kapok tuh pembantu.
Kamu itu nggak bisa pergi dari sini. Saya udah nggak tahan lagi. Kami itu udah membayar agen kamu 27 juta. Atau kamu harus ganti semuanya. Minta aja ke agen saya. Saya udah nggak mau lagi urusan sama kalian. Kamu berani ngelawan ya? Mau kemana kamu? Saya mau pergi, Tuan. Saya mau pulang ke kampung. Oh, ya udah, silakan. Tapi Bi, Itu sama aja dia menyerahkan diri dia ke burung bangka yang udah nunggu dia di padang pasir. Silakan. Silakan. rasain. Makan anak burung. Ayo ikut saya. Ayo, Mbak. Mbak Fatia sebenarnya mau kemana sih, Mbak? Kemana aja, Mbak. Yang penting saya harus keluar dari rumah itu. Dasar pembantu nggak tahu diri. Majikan saya pada jahat semua sama saya, Mbak. Saya lihat apa yang menimpa Mbak. Saya turut prihatin ya. Tapi Mbak, saya ingetin ke Mbak kalau Mbak mau pergi dari sini, Mbak jangan pergi sendiri. Di luar sangat bahaya Mbak, apalagi Mbak perempuan. Seandainya ada Tuan Abdullah di sini, pasti dia akan membantu saya. Cuma Tuan Abdullah yang baik sama saya, Mbak. Kalau gitu sekarang Mbak tinggal dulu aja di rumah majikan saya ya sampai Tuan Abdullah datang. Boleh, kita masuk, Mbak. Sini. Nona lepasin tangan saya. Jangan, enggak. Nyonya. Diem kenapa sih? Gak bisa diem banget, tolong. Tolong lepasin saya. Enggak. Hei, lepaskan dia. Saya akan laporkan kamu ke polisi kalau kamu bikin onar di rumah saya. Nona lepasin teman saya, Nona. Sini Mbak, sini Mbak. Ayo Mbak, kita masuk ke dalam. Nona nunggu apa lagi? Silakan. Ya udah, terserah Ibu kalau Ibu nggak percaya sama saya. Ayo Mbak, kita masuk ke dalam. Sri! Keluar kamu dari rumah saya. Ada apa Nyonya? Saya tidak mau berurusan dengan polisi atau pihak imigrasi. Karena menolong Fatia. Bukannya Nyonya sudah mengizinkan saya. Tolong izinkan saya untuk berlindung di rumah ini, Nyonya. Tadinya iya, tapi sekarang saya berubah pikiran. Tapi ada apa dengan polisi dan imigrasi Nyonya? Karena menurut Aisyah, dia itu tidak punya visa kerja. Itu bohong. Saya kemarin melalui jalur yang resmi. Itu bohong. Non Aisyah bohong, Nyonya. Mbak. Sekarang silakan kamu pergi dari rumah saya. Nyonya tolong kasihani Fatia Nyonya. Sri, kamu jangan ikut campur ya. Atau kamu mau saya usir juga dari rumah saya? Gak apa-apa Mbak Sri. Lebih baik saya pergi. Akhirnya kamu balik lagi sama aku. Rasain kamu. Yuk. Pelan-pelan. Kelamaan. Hei cantik. Siapa kalian? Kami berdua ini mau menolong kamu dan ingin mencari tempat tidur yang enak buat kamu. Daripada kamu tidur di sini. Pergi kalian dari sini. Ayolah cantik, ayo. Ikut saya. Ikut. Apa sih? Apa kan ini? Ayo. Hei. Lepasin saya. Ayo, ikut. Ikut.
Apa-apaan ini? Jamin kita, jamin semua. Ayo ikut sekarang. Ayo ikut. Masuk. Lepasin saya. Jangan, saya mohon. Diam. Diam di sini. Hei, diam. 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 Kamu diam. Ayo. Allah. Bos, kerjaan sudah selesai, Bos. Bayaran kalian. Oke, Bos. Kasih, Bos. Wih. Jadi Tuan dalang semua ini? Kalau iya kenapa? Sini. Sini. Ampun. Saya sudah tidak kuat. Bunuh saja saya. Mbak Fatia? Mbak Sri. Fatia, kamu tenangin dulu diri kamu. Kamu sudah aman sama kami kok. Iya, Bu. Udah Mbak ikut kita masuk ke dalam mobil, Mbak. Iya, Bu. Ayo, Mbak. Pak Jri, Bapak minta maaf ya. Untuk sementara waktu, kamu di sini dulu ya, Nak. Tapi Pak, siapa yang akan jagain Mas Giman, Pak? Tolong Pak, lepasin Pak Jri, Pak, tolong. Ibu, tolong lepasin Pak Jri. Aku kira aku bisa pulang ke Indonesia dan bertemu dengan keluargaku. Tapi kenyataan berkata lain. Ayahku sakit keras. Dan dia tidak menceritakan apapun ke keluargaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar, Bu? Ada apa, Bu? Kok Ibu nangis? Fatia, Bapak sakit parah. Dia kena kanker paru-paru, Nak. Hah? Bapak? Dan menurut dokter, Bapak harus dibawa ke rumah sakit besar agar ada penanganan untuk penyakitnya. Iya, Bu. Nanti Fatia akan usahakan cari uangnya, Bu. Makasih, Enak. Assalamualaikum. Ya Allah, berikan kekuatan pada diriku ya Allah. Cobaan apa lagi ini ya Allah. Gak punya pilihan lain. Aku harus memperjuangkan hakku.
Ya gini aja, lebih bagus kamu kerja lagi di sini. Paling enggak sampai nanti Abdullah telepon. Ngerti? Mau atau enggak? Jawab. Dede, nggak usah mikir. Kalau nggak mau ya udah pergi aja dari sini. Iya, saya mau Tuan. Mau diri ya, cepetan yuk. Ayo. Nih, kamu cuci pakai tangan. Cepet, lama banget sih. Tunggu. Siapa suruh jalan? Hah? Kamu jalannya merangkak. Kenapa nggak mau? Atau kamu keluar dari rumah ini? Iya, Non. Pelit banget sih ini. Cepat. Cepat. Terus. Selesai. Gimana sih kamu nyucinya? Kucek yang benar. Kalau kayak gitu gimana mau bersih? Ini udah dikucek, Non. Pakai tenaga. Gini nih caranya nih. Gitu. Bisa nggak sih? Iya, Non. Kayak gitu aja nggak bisa. Nih, yang benar pakai tenaga cucinya. Nih. Pak, kok bangun? Dokter, izinkan saya pulang. Tapi penyakit Bapak harus segera ditangani. Tolong Pak, dengerin apa kata dokter. Istri Bapak benar, Pak. Ini juga demi kebaikan Bapak juga. Maaf, Dok. Saya tidak bisa dirawat di sini. Saya harus segera pulang. Mari, Bu. Kita pulang. Pak, tolong Pak. Ibu minta tolong deh. Bapak dengerin apa kata dokter. Bapak itu harus dirawat di sini biar sembuh. Siapa yang mau merawat Fajri kalau kita berdua ada di sini? Dokter, sekali lagi saya mohon izin, dokter. Saya harus pulang. Baik, Pak. Kalau itu memang kemauan Bapak, saya tidak bisa menahannya. Tapi ingat, Pak ya, obatnya harus diminum, ya. Baik, dokter. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama, Pak. Mari. Makasih ya dok. Makasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Mas gimana? Aku pengen ketemu Mas. Mas gimana? Pak minum obatnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Suara apa tuh Pak? Kok kayaknya di dalam Pak? Fajri, Bu. Oh astagfirullah. Yuk. Mas gimana? Aku pengen ikut kamu, Mas. Fajri. Hentikan Fajri. Fajri. Apa-apaan kamu, Nak? Lepasin. Lepasin, Bu. Lepasin. Ambil Bu piringnya, Bu. Ambil. Lepasin. Aku pengen ketemu Mas Giman. Lepasin.
Sebentar, Non. Hah? Iya, sebentar. Sini lo. Sini, bangun. Kamu tuh ngapain aja sih? Sini. Non, saya habis sholat, Non. Sholat emangnya saya nggak tahu berapa lama sholat, hah? Tapi saya lagi sambung doa, Non. Doa apa sih ya? Kamu mau doa seberapa banyak juga percuma. Nasib kamu tuh emang udah susah. Sadar diri kamu tuh harusnya. Yuk. Cepat. Cepetan. Lama banget sih. Cepat. Mana sih? Lama banget kamu masaknya. Sebentar lagi masak, Non. Lelet banget sih. Sakit, Non. Sakit. Manja. Panas, Non. Wah, amat. Cepetan. Cepetan. Ya Allah, tanganku melepuh. Kayaknya aku harus obatin pakai pasta gigi. Tuan. Makanan udah disiapin belum? Hah? Sebentar, Tuan. Tadi saya lagi masak, tapi didorong sama Non Aisyah. Jadi tangan saya kena minyak panas. Saya mau ke kamar mandi dulu pakai pasta gigi, Tuan. Kalau ngomong sama majikan, itu yang sopan. Tuan. Ya. Saya belum selesai ngomong. Gak usah berlebihan, saya cuma megang tangan kamu. Sakit, Tuan. Hah? Sakit? Sakit deh. Ini tangan saya yang terluka, Tuan. Ya diobatin dong. Jangan bikin susah. Ya makanya saya mau ke kamar mandi, saya mau ambil pasta gigi. Ya Allah. Ngapain, Tuan? Kita happy aja. Sini. Fatia! Fatia! Lama banget sih, ngapain aja? Dari mana aja sih kamu lama banget? Maaf, Non. Biar saya lanjutkan masaknya, Non. Ya iyalah, emang harus lo masak. Masa aku sih yang masak? Ya, Non, sebentar. Alasan aja kamu nih, rasain nih wajah gimana panasnya nih, ha? Jangan. Rasain nih. Jangan. Rasain panas kan? Apa-apaan sih kamu? Jangan, Tuan. Kamu tahu kan sekarang siapa diri kamu? Hah? Salim. Jawab, kamu sadar kamu siapa, ha? Kamu itu cuma pembantu. Yaudah sana cepetan sekarang siapin makanan. Iya, saya tahu. Saya cuma pembantu. Ya iya emang. Fatia? Fatia? Iya, Tuan. Kamu udah makan belum? Belum, Tuan. Ayo makan sini. Benar, Tuan. Iya, ayo makan sini. Suruh siapa duduk di sini? Duduk di lantai. Sini makan. Ini lihat. Ini makan. Udah makan cepetan. Saya bukan binatang.
angkat sayang. Ibu perlu bicara sama kamu nih. Jangan-jangan ibu yang telepon. Ibu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Kok mati teleponnya? Malah dimatiin. Jangan, Non. Ibu saya lagi telepon, Non. Tolong kasih handphone itu ke saya, Non. Enggak. Non, saya mohon. Bukannya kerja malah main handphone. Non, enggak. Itu ibu saya lagi telepon, Non. Saya Kamu mohon, ini. Non. Iya, Non. Ambil atasnya. Tolong kasih ke saya handphonenya, Non. Non, kamu itu di sini kerja, bukan main handphone. Non, saya mohon, Non. Mohon apa? Handphonenya, Non. Biarkan saya bicara sama ibu. Non, jangan, Non. Non, astagfirullahaladzim. Kok sekarang malah nggak aktif sih? Astagfirullahaladzim. Ambil sana. Handphonenya hancur. Rasain. Stop. Kamu maju, aku injak HP-nya. Jangan, Tuan. Ibu saya lagi telepon saya, Tuan. Tuan. Ini handphone kamu. Iya, Tuan. Mau. Ambil. Ayo ambil. Ayo ambil. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Kamu masih mau HP-nya enggak? Hah? Iya, saya masih perlu tapi... Udah, sini. Udah, Jangan, sama lu Tuan. aja. Jangan, Tuan. Ambil. Lepasin saya. Ambil. Kecakapan. Ambil. Atau enggak punya HP lagi? Jangan, Tuan. Ibu saya lagi nelpon, Tuan. Nanti saya tidak bisa komunikasi sama ibu. Oh. Udah nggak butuh. Ya. Jangan, Tuan. Jangan, Awas, ambil. Bantu aja, sok-sokan punya HP. Kasihan sekali Fatia. Tega sekali majikannya memperlakukan dia seperti itu. Bagaimana aku bisa telepon ke ibu dan bapak untuk menanyakan kabar mereka? Sekujur tubuh Fatia penuh dengan luka. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa Fatia nggak selamat.
lindungilah keluarga hamba. Aku harus bisa mendapatkan Fathia, tapi bagaimana caranya? Fathia! Iya Tuan. Tuh lihat, tumpah. Bersin. Oh iya, sebentar saya ambil kentel dulu. Mau ngapain Tuan? Jangan Tuan. Jangan Tuan. Bantu saya. Tolong. 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 Kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tolong hamba ya Allah. Mana sih tuh orang? Fathia! Ngapain kamu di sana? Jangan Tuan. Ayo sini, pegang tangan aku. Nanti kamu jatuh, jangan bikin saya susah. Jangan Tuan. Ya udah kalau gitu saya injak aja sekalian tangan. Fathia! Fathia jangan lari kamu. Fathia, jangan Tuan. Fathia, kita bisa ngobrol baik-baik. Sekarang kamu buka ya. Fathia. Tuan. Fathia buka. Buka Fathia. Jangan Tuan. Abi pakai pulang segala lagi. Alhamdulillah. Fathia. Fathia. Sini kamu. Iya Tuan. Coba lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Lihat nggak? Iya Tuan. Kenapa ya Tuan? Kenapa? Mata kamu buta. Lihat dong di bawah, ada apa? Nggak ada apa-apa Tuan. Ada apa-apa. Lihat itu, lihat. Wah, kolongnya juga dibersihin. Sekarang ambil sapu, ambil kain pel, bersihin semuanya. Iya Tuan. Sebentar Tuan. Males banget sih. Bersihin cuman atasnya aja, kolong kotor begitu nggak dibersihin. Fathia, sini. Mbak Sri, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Kamu kesini dulu, cepetan. Mau kemana kamu? Enggak Non. Pasti kamu gosip ya? Enggak Non. Kamu tau nggak? Gosip itu perbuatan yang nggak bagus, perbuatan kotor. Biar kamu tahu, gosip itu nggak bagus, kotor. Nih, kamu rasain nih. Ini kamu, sini. Kasihan banget sih Fathia. Padahal aku mau ngasih tahu dia kalau Nyonya udah telepon Tuan Abdullah. Kan cantik anak ibu, kalau udah dilapin, sisir. Bapak. Bapak, Pak, astagfirullahaladzim.
duduk. Bapak makin parah sih. Sebentar. Obatnya kemana, Pak? Pak? Obatnya kan habis, Bu. Kemarin kan kita belinya cuman setengah. Astagfirullahaladzim, iya ya. Aduh, mana Fatia nggak bisa dihubungin lagi. Ya udah, Bapak nggak apa-apa kok. Bentar lagi juga enakan batuknya. Gimana nggak apa-apa itu batuknya sampai parah kayak gitu? Yaudah, Ibu ambil minum dulu ya. Pak, kok bisa jatuh sih? Dibilangin suruh tunggu. Pak, ayo kita bangun. Kita pindah ke tempat tidur ya, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Tolong. Pak, bangun dong, Pak. Aduh, apa sih kamu? Ya Maaf, Tuan. ampun. Maaf. Bikin kopi lama. Maaf, Tuan, saya nggak nganter nggak pakai mata, gimana sih kamu? Maaf, Tuan, saya nggak sengaja. Sengaja. Jangan, Abi! Alhamdulillah, akhirnya Tuan Abdullah datang setelah mendapat telepon dari majikan Mbak Sri. Dan mereka menceritakan semua kejadian yang terjadi kepadaku di rumah ayahnya. Mereka merasa tidak enak kepadaku dan merasa bersalah. Tolongin saya, Tuan. Saya mau pulang ke Indonesia. Saya udah nggak tahan tinggal di sini, Tuan. Tolongin saya. Astagfirullahaladzim. Tega sekali kalian. Apa yang kalian perbuat terhadap Fatia sampai tangannya biru begini? Fatia, saya minta maaf atas semua perbuatan keluarga saya ya. Kamu tenang aja. Saya akan segera bawa kamu ke bandara sekarang. Terima kasih. Abdul, kamu gak usah ikut campur, Abdul. Abi, cukup, Bi. Udah, biarin aja dia pergi. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa pulang ke kampung. Bapak, Ibu, Fatia pulang, Pak. Bu, alhamdulillah ya Allah. Suster, gimana suami saya, Suster? Maaf Ibu yang sabar saja dan berdoa ya. Lagi ditanganin oleh dokter. Permisi. Makasih, Suster. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba untuk menghadapi segala cobaan ini. Maaf, Tuan Abdullah, sebentar. Ada sesuatu yang mau saya katakan kepada keluarga Tuan. Oke, silakan. Saya tunggu ya. Iya, Tuan. Mau apa lagi? Saya sudah memaafkan kalian. Bodoh amat. Tapi mungkin Allah tidak. Saya memang pembantu. Tapi saya bukan budak. Akhirnya, Tuan Abdullah mengantarkanku pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali ke Indonesia.
Terima kasih Tuan. Cuma ini yang bisa saya lakukan untuk menebus semua kesalahan keluarga saya. Sekarang semoga kita bisa membantu ayah kamu agar cepat sembuh. Iya Tuan. Bapak, tunggu Fatia ya Pak. Sebentar lagi Fatia mau bawa Bapak berobat. Aku pikir aku bisa bahagia dengan keluargaku saat bertemu mereka. Tapi kejutan menyakitkan yang aku dapat yang sedang menunggu aku di rumah. Kejutan menyakitkan yang membuat aku menyesal memutuskan untuk bekerja di Timur Tengah. Pak, Bapak, Bu, kenapa banyak orang-orang di sini, Bu? Bapakmu, Nak. Bapakmu sudah meninggal. Bapak, Bapak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Tuan, kok di rumah ada bendera kuning ya? Jangan-jangan Bapak!